صل يا ربي على من خص بسبع المثاني وعلى آله وصحبه وعلى القطب تجاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para muqaddam yang saya hormati, yang saya muliakan, para ikhwan Tijani yang saya hormati, yang saya muliakan, serta keluarga besar Syekh Maulana Al-Haji Muhammad Suhaib bin Mamat yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga kita semua selalu istiqomah memegang thariqah Tijani sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang paling berat adalah istiqomah. Istiqomah paling berat, ikhlas paling berat, sama introspeksi diri menurut saya. Mohon maaf para ikhwan, para muqaddam, ini posisi saya tuh belum benar-benar fit, jadi kurang sehat, jadi kena ada males gitu. Kalau misalkan kata-kata rada ngawur, cenanya hampura ya, hapunten ya. Yang kedua, iya usah dino muncul baik cenah gitu. Apakah ambisi? Tidak, sama sekali saya tidak ada ambisi untuk ditampilkan di sini. Bahkan saya nolak kacauan tuh orang wae cingkem tampil teh gong atuh. Nolak kayaknya aja sama panitia Bogor. Saya tidak mau ditampilkan. Itu 2024 juga suruh tampil ke Cimahi, saya nolak, nggak mau ya. Itu jadi bising di kerana, oh bisa dino gue, entah sebetulnya saya nggak mau gitu kan. Giliran atau saja orang WC kan gitu. Gimana aku mah kepaksa bahasanya, jangan berpikir, oh yuk cina ambisi itu, ambisi itu, silakan aja. Kalau ada yang lain yang mau tampil silakan aja ya. Itu informasi dari saya dan yang seterusnya. Kalau misalkan ada pembahasan saya, pemahaman saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya, guru-guru memaafkan saya, para muqaddam, para ikhwan juga memaafkan saya kalau ada pemahaman saya yang saya sampaikan salah atau mungkin keliru. Karena saya kesini itu kurang sehat, mau beban. Bebannya apa? Bebannya kudu menegaskan tentang masalah hadroh, menegaskan tentang masalah roh, dan menegaskan tentang masalah tentang guru. Jadi ada ngening gitu tak pikiran deh. Tapi insya Allah saya akan jawab sedikit-sedikit. Mudah-mudahan tidak keliru, tidak gagal paham. Amin ya rabbal alamin, dan membawa manfaat kepada semuanya. Amin. Amin. Para ikhwan yang saya hormati, yang saya muliakan, yang pertama kita simpel. Saya akan membahas tentang tawasul. Yang saya ketahui kurang lebih selama 23 tahun di Thariqah Tijani, hadroh, sistem hadroh Tijani mak itu di Dirma di Cibalangun. Jadi saya Tijani teu aya Syekh Umar Al-Putian teu aya. Jadi ini saya selusuri sampai ke Mangkos, baheula berhaji kumaha, pakai enggak Syekh Umar Al-Putian? Tidak pakai. Saya kejar ke Den Alek, baheula waduh Syekh Usman Domiri, pakai enggak Syekh Umar Al-Putih? Tidak. Dari Syekh Usmannya tidak ada Syekh Umar Al-Putih, tidak ada. Paham? Itu penjelasan saya. Kalau saya mungkin di sini ada Pak Jisola, ada Aicha, mungkin nyalakan saya. Terus yang kedua, bolehkah tentang hadroh ini ditambah? Misalkan dari Bapak Syekh ditambah wali-wali Songo, ditambah wali-wali lain, ditambah bah apa. Menurut saya hadroh lazimah gak boleh ditambah. Gak boleh tambah, cukup sampai sedisah Muhammad Suhaib bin Mamat, udah cukup. Menurut saya, nggak tahu kalau menurut ya, pemahamannya, tapi menurut saya, sepengetahuan saya sampai di situ.
Ada juga yang mohon maaf sekali, ini ada pelurusan. Mukodam yang diangkat oleh Bapak Syekh sampai meninggal, ada juga yang masih hidup. Tapi sampai sekarang dia bersisi teguh, dia hadrohnya sampai Syekh Usman. Tidak pakai Mbah Haji, tidak pakai Bapak, enggak. Sampai Syekh Usman, saya luruskan, saya bilang, Anda itu bukan langsung murid Syekh Usman. Anda itu bukan langsung murid Syekh, tapi secara tidak langsung mungkin Anda murid Syekh Usman. Kita murid Bapak Syekh ke Mbah Haji, baru ke Syekh Usman. Yang murid Syekh Usman Mbah Haji, saya bilang. Tapi tetap dia kuat, tapi terserah. Nggak tahu pemahaman seperti apa. Yang saya pahami, yang saya ketahui, udah sampai Bapak Syekh Muhammad Syekh bin Mama. Itu tidak sampai Syekh Usman, berhenti udah. Jadi ada juga seperti itu. Jadi tadi canda, Mbah Haji tadi canda, Bapak Syekh tadi canda. Tapi ya terserah. Yang mungkin kita kecil-kecilan buat YouTube, amin. Lalu hadir di dia, kayak di kanal YouTube pun juga bisa nonton di YouTube gitu kan. Kalau misalkan Anda ragu, Anda tidak percaya, silahkan konsultasi, silahkan konfirmasi ke si Balagung Kaitan, silahkan. Tapi itu pemahaman saya, ya. Tuh, jadi jelas ya tentang hadroh, tentang tawassul. Terus yang kedua, ada pemahaman begini, ada pemahaman kita gak boleh ziarah ke Bapak Syekh, gak usah ziarah ke Bapak Syekh, gak usah ziarah ke Mbah Haji, gak usah. Cukup di rumah saja. Maaf, menurut pemahaman saya itu keliru. Atau mungkin itu Bapak kali beatu kadua nama. Yang wajib diziarahi orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada, dan guru-guru tarekat Tijani, baik yang masih hidup ataupun sudah tidak ada, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Kan wajib. Selagi kita mampu, selagi kita selagi kita bisa, ya ada ongkos, kita sehat, apa salahnya kita datang ke Bogor kan? Enggak. Kecuali kalau kita misalkan kesedisah Bapak Hasim, kesedisah Ali Toib, kesedisah Muhammadil Gola, kurang kuliling ngabdi milarian di Mekah, di Madinah, Garogodem, keder kurang jauh ke mana gitu, itu kan. Walaupun ada informasi di Mekah sehat, tapi di mana di Mekahnya, di mana apa di mana, itu gitu. Atau misalkan si Ahmad Tijani radhiyallahu anhu jelas ada di kota Pes Maroko, kita tidak mampu, misalkan tidak punya ongkos dan lain. Adapun kita punya ongkos, lagi bisa urangi nganterlah. Tapi kan guru memfasilitasi, ada tata cara ziarah jarak jauh ke sini Ahmad Tijani. Itu menurut pemahaman saya. Kalau salah mungkin ya salah kan Bapak Haji Bapak Ican. Gitu. Jadi menurut saya tidak boleh tambah-tambah dengan Syekh Umar Al-Futi, tidak boleh tambah-tambah lagi dengan wali-wali lain untuk hadroh lazimah wajibah lalah. Dan masalah ziarah, kalau misalkan kita sakit, kalau nggak mampu, tidak punya ongkos, ya mungkin saja nggak bisa ziarah. Kita kan tahu di sini, udah di PA kok, tahu kok di Parakan kuburannya. Di Cimahi juga tahu kok kuburannya ada di Cimahi. Kalau kita mampu punya uang, kenapa? Itu kan kita kewajiban, karena sudah salah satu sumpah di antara 4 sumpah ini. Seperti itu. Dan yang saya ketahui, yang saya pahami dari guru-guru, dari Bapak Syekh, pengalaman saya, yang namanya salawatan, dia juga dia salawatan. Untuk istilah yang ngampar gitu ngampar lawan bodas gitu kan. Jaya. Pak Haji ayat ya Pak ngampar lawan bodas. Setahu saya di baheula, ya Pak Haji kan hampir 20 tahun di bertahun Tijani. Saya kejar ke mangkos baheula Pak Haji kumaha tah? Ngampar lawan bodas henteu dia kieu salawatan. Saya kejar kaden arek baheula wadudung baheula kumaha tah? Salawatana. Jika dia masa dua gitu. Teu aya istilah ngampar bodas. Teu aya istilah ngampar bodas. Lawan bodas dia mah salawatan sama, berarti ajaran Syekh Usman benar-benar diterapkan dari ajaran Syekh Usman. Gitu, seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan masalah tadi. Pertama hadroh, yang kedua masalah ziarah, terus yang ketiga tadi apa?
ngampar gitu kan, sholawatan bos nggak ada. Terus yang terakhir masalah bacaan wajibah. Jadi yang saya ketahui ketika kita berjamaah wajibah halalah, imam di depan menghadap ke kiblat, makmum di belakang. Itu yang saya selusuri cerita sama Kang Bahaji sampai ke Cimahi juga, ismuhu di rumah. Yang saya ketahui kalau kita misalkan wajibah halalah berjamaah, imamnya di depan menghadap kiblat, di belakang makmum. Jadi tidak ada istilah cenah wajib halalah uriling. Eta versi Habib Ja'far Gresik tah, uriling. Jadi wajib halalah la ilaha illallah uriling muter eta. Jadi tepuku kalau di kita mah yang saya pahami, makmum semua menghadap ke kiblat, imamnya di depan satu, seperti itu. Dan bacaan ke-6 ke-7 memang ada di Sa'umat Al-Putih dan Kitab Ar-Rimah. Jadi kersilatnya diganti jika tahiyat akhir, tapi kan tidak ada tanggung jawab itu mah. Yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan adalah orang uga guru. Bapak kasah Mbah Haji, kasih Usman, kehendak itu. Hanya di luar kurang, tina sila cenah pas bacaan salawat Jauhul Kamal, kader 47 robah cenah silana. Jadi jika tahiyat akhir, jika itu kan. Menurut saya itu keliru antum. Kalau antum misalkan tidak percaya, silakan komunikasi ke Bogor. Itu ya masalah tawasul. Terus yang kedua, para ikhwan, para mukodam, gering-gering, oke, itu untuk berpikir tentang masalah guru, tentang masalah mukodam. Itu banyak sekali versi tentang mukodam ya. Kita harus tahu, ini sekarang udah akhir zaman. Guys, akhir zaman pura-pura apa? Pura-pura nyumput bisa akhir zaman sekarang. Yang saya ketahui, mukodam itu kita versi yang lain. Kalau di yang lain ada yang namanya mukodam mutlak. Di Cimahi, di Jawa, mukodam mutlak teh mukodam bisa angkat mukodam deui. Nah, jeung nu kadua kayak mukodam mah teu bisa angkat mukodam. Tadi sejen gitu. Nah, sekarang kita coba kita buka. Kalau kita melihat dari kitab Ar-Rimah, Syekh Umar Al-Putih, saha si mukodam teh? Naon si mukodam teh? Siapa syekh? Siapa khalifah? Siapa mukodam? Tahu nggak? Syekh guru, syekh lain ngangkat syekh ke bawah tuh nggak bisa mengangkat mukodam dan bisa mengangkat khalifah. Disebutnya khalifah. Nah, khalifah inilah yang bisa mengangkat khalifah deui. Khalifah inilah yang bisa mengangkat mukodam. Tapi khalifah ini cek mukodam nama. Lain khalifah, syekh teh disebutna khalifah teh pada cek turuna. Paham nggak? Maka kalau ayat versi misalkan di Cimahi, syekh jadi itu mah, nya saya mati ayah, mulut saya Usman mah, tapi kalau ada khalifah, khalifah nah, ketambah haji sih. Menurut dia mah iya nggak ada guru, hanya dia. Paham nggak? Tidak ada khalifah inilah. Cik bapak saya Mbah Haji itu sebut syekh. Paham nggak? Khalifah bisa angkat khalifah bisa angkat mukodam, seperti itu. Itu ari khalifah naon? Naibun ani syekh, pengganti guru. Khalifah itu pengganti guru. Syekh Umar Al-Putih diangkat khalifah ku Syekh Muhammadil Dola di Masjid Nabawi di waktu duha. Ingat khalifah, mana jadi khalifah? Lain, mana jadi syekh? Lain itu bahasana. Mana jadi khalifah? Syekh Umar ngangkat deui tah, khalifah, mukodam ngancek di handap teu ngomong, "Hei, Syekh Umar Al-Putih Al-Khalifah." Teu kitu. Syekh. Disebut teh syekh. Paham enggak? Itu yang saya pahami. Pengusaha kayak tadi mengajar itu. Itu perkara naon mukodam. Lalu siapa? Nah, itu kan ciri-ciri yang menjadi syekh murabi, guru yang menjadi pembimbing siapa itu?
seperti apakah guru itu? Apakah orang kaya, orang pintar, apakah orang miskin, apakah orang tua, orang muda? Seperti apakah Syekh Murabi itu? Dijawab oleh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jamil Karamatil Auliya, saur anjeunna, inna Syekhul Murabi, sesungguhnya Syekh Murabi, Syekh pembimbing, guru an ngabimbing naon lahu awqatun yakhussuha, lahu awqatun yakhussuha bi tawajjuh ila muridihi. Jadi bagi eta guru ada waktu-waktu khusus untuk bisa mengkontrol murid-muridnya li arwahim di alam ruh. Mata guru sok apal. Tahu kodam apal? Mana kamu kasih berbuat dosanya. Eta sarta kodam tapi level hori paetan. Tunaon pan itu mau kodam tapi kurang keur sare keur impi udah jurik perang jeung sihir misalkan, tapi tiba-tiba ieu kodam hadir ya bantuan eta geus level hurifah sabab ngabimbing di alam ruhanina dalam ruhna kunaon ieu level kodam, tapi ketika disambat ku urang ke dagang ditarik eta kodam dihadirkeun jadi rame eta geus level hurifah eta menurut saya. Jadi pembimbing yang membimbing, guru murabi itu yang membimbing di alam ruhani. Mata suka apa? Mana belang-belang muridana ya kaciri, mana tarak muridana ya kaciri, mana ngaduakeun ye mana ye, ngaduakeun. Kau mau ngaduakeun mukodam atau ngaduakeun guru? Mukodam teh istilah di luhur. Lamun cek maneh mah lain mukodam atuh. Betul. Urang di dia di Bogor mukodam, cek urang kuringan mah mukodam Pak Ustaz teh. Naon? Tuh gitu Pan, cek aing teh sarua. Ari mukodam di versi Umar Al-Putih mah yang cuman hanya memberikan wiridan udah cukup, ijazah cukup udah tinggal guys ijazah jadi cukup, jadi bimbing ngan masana di urang mah mukodam depan aya anu cuman ijazah doang, aya nu ngabimbing. Ketika mun punya bertanya itu mah dari ieu kudu kunaon ya urang. Ya urang kena sihir guru kumaha ya urang. Ieu dagang urang teh laku-laku, tah guru kumaha. Pokona bisa ngajawab, eta geus sepakat holipah eta. Menurut saya, hampura selalu dari hampura sing urang memang salah. Jadi dia baru Al-Budi mau kodam teh cuma berebutan doang, geus. Yang mubing siapa? Holipahna. Di urang kodam teh baik kasih kodam baik, termasuk naon? Termasuk ngabimbing lahirna, batina, rumah tanggana, ekonomina, usahana, kabeh tumplek ka kodam eta. Uyuhan teu beca sih kamu kodam eta. Begitu inna Syekh Murabi, sesungguhnya Syekh Murabi, Syekh pembimbing teh tah, Syekh Yusuf anggap begitu tah. Bisa membimbing di alam ruhani jadi bisa. Jarak jauh bisa dipanggil ruhanina, bisa disabat. Di alam mimpi bisa nulungan, di alam mimpi oke. Siapa yang menilai? Bukan kitanya, tapi murid-muridan kalau yang bisa menilai. Ikhwan-ikhwannya yang bisa menilai. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya pahami seperti itu. Jadi, dan jangan pernah kita menduakan guru. Itu gak boleh. Jangan pernah menduakan guru. Sebab kata Imam Abdul Wahab As-Sarani di dalam kitab Anwarul Qudusiyah halaman 43 mengatakan bahwa gitu kan, man lam yakul lahu ustadzun wahidun, orang yang tidak punya gurunya tunggal, guru nanti ayat 2, ayat 3, ayat 4, termasuk tadi hadoroh tadi ditambah-tambah, geus di bapak teh wali-wali sebutan, sultan sebutan, nanti leuwih tunggal satu deretan. Kumaha cek Abdul Wahab As-Sarani bahwa musyrikun bitoriki, lu gitu teh musyrik dina tarekat. Wa musyrik syaihu syaiton, musyrik teh guruna setan. Nauzubillah min. Jadi hari tarekat pas garis, ulah celang gantu, celang dia, naon eta. Lain tarekat begitu mata tarekatan. Hampura. Ini mah zaman terbuka dari 2025 dah. Mulai sumpah ya mah. Jadi beban nongko ka urang lawi jadi beban aku. Gitu nanya jadi lieur sih teh pan ieu. Betul. Ya, asa berat pae diputuskeun. Seperti itu yang
yang saya ketahui. Dan ciri-ciri mukodam, ciri-ciri guru atau syekh bukan hanya tadi kata Yusuf Anda Haliwae, tapi Syekh Umar Al-Futi juga menyebutkan ciri-ciri mukodam yang mewarisi kesempurnaan. Kata Syekh Umar Al-Futi ada beberapa ciri. Murah. Innama ciri innamal intifa'ul kasir fala yakunu illa min warisil kamil. Sesungguhnya ada banyak manfaat yang bisa diambil tiada lagi kecuali dari mukodam yang mewarisi kesempurnaan sifat dari gurunya. Paham? Yang mewarisi kesempurnaan sifat dari gurunya. Cek Syekh Umar Al-Futi, cek urang. Tinggal kalian aja menilai masing-masing. Ngan urang mah tias sekalian teu urang mah ya. Ngan nerangkeun unggul gitu kan. Minimal introspeksi ka diri sorangan minimal. Gitu. Yang pertama kata Syekh Umar, nu kumaha ciri nu boga waris guru teh kumaha cirina? Alladzi rasahu ilmuhu. Nu kahiji orang yang ilmunya luas. Ngomong dunia siap, ngomong akhirat siap, ngomong ilmu syariat siap, tarekat, hakikat, marifat, dagang, bisnis, perusahaan siap. Bapak sih gitu deh. Gitu. Padahal apa kata? Iya paling sekali ciri modal. Tajam banget sih. Tuh. Jadi pertama orang yang luas ilmunya. Yang kedua ciri mukodam yang mewarisi kesempurnaan sifat dari gurunya. Yang kedua naon? Wasoha akluhu. Jadi akalnya benar-benar cerdas. Akalnya cerdas gitu, idiot, itu bolot akalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga wasalimat sepatona, harap nafsuhu. Yang ketiga bersih pribadina, tara boga dendeman, tara boga sewotan, tara iri, tara dengki, tara sombong, asa aing uyah kidul, apa uyah kaler. Bapak saya gitu teh. Nah, oh kan aya. Nah, anu kaopat naon? Wa taro wa sadaqat ra'yuhu. Bener wa sadaqat pirasatuhu, nu kaopat bener pirasatna. Bapak saya sok bener di pirasatna. Mun aya moda bisa bener pirasatna, berarti katirihan ku bapak. Itu anu dia bisa ngomong kok. Cek kodam teh ieu. Lahirna laki. Bener laki. Padahal kita cek 4 bulan, harga 1 bulan kita ngandungna. Ieu lahirna poe Jumaah ya. Bener. Isukan bae jamaah ya. Bener. Ente mau lihat usaha ya. Isukan bisa hancur di dalam mungkin bae mah. Bener. Wasodakot piras benar pirasa. Kita mau kodam yang ngurusin sempurna begitu. Ya, lu kalima wataro jahara yuhu, terdepan pola pikirnya. Ketika orang tidak bisa menjawab permasalahan, lu kodam bisa ngejawab masalahnya. Bingung, kudu kumahanya. Puluhan ikhwan bahkan ratusan ikhwan berpikir, ya kumaha caranya iki solusina. Kamu kodam mah gampang kieu, tah kieu solusina. Ternyata benar terdepan pola pikir. Yang keenam apa? Wasali masfatona tuh pintar, benar pintaran benar. Nah, tadi deh, benar pintarnya. Itu. Katujuh naon? Wa ta'anahan nafsuhu, bisa menahan ego. Nah, bisa menahan hawa nafsuna, bisa menahan egona. Sebab bahaya, tahu pemimpin tidak bisa nahan ego, tidak bisa nahan hawa nafsu, bahaya. Murid salah, dikutuk siapa yang jadi kebe, dikutuk siapa yang jadi meong siapa, bahaya. Lalu untuk bijaksana bahaya. Bapak saya bijaksana, tante bapak saya bijaksana, masa Allah udah sampai awe anu, masa Allah datang ke Bogor teh, serius mama, atau sedikit kan wah dibuka ya, wah kemudian 2002-2003 kan, rewas sok baik, mutas berbuat dosa, kami benci mukodam, rewas kalau aing bisa dibongkar ya kesalahan aing, kita kadang takirihan gitu teh. Cek bahasa Islam kaberkahan.
Lamun cek bahasa Umar Al-Putih kawarisan. Kawarisan bisa menang egona kajian jenang murid belang-belang kayak murid resep dosa terus-terusan resep maksiat lajim resep maksiat resep tapi eta untuk dengarkan itu biasa bahaya tuh kadang tapi bijaksana saeutik kadang pecah sia kuai dikutuk sia kuai eta kan bahaya mau dikutuk beunghar kutuk susah bahaya nauzubillah min mataku kodang atau pemimpin oleh siapapun harus bijak seperti Bapak saja bijak itu karena ku hidung ku goreng ku buat dosa diterima baik ku Bapak mah ditampi baik ku Bapak mah 7 kali kakuningan alhamdulillah dipertahankan dulu 7 kali dokapan ku Bapak saya dulu iya dino iya harus penerima iya kayak anang kuda 40 batang sawah iya cina beli kurang Pak mau diical Pak 2017 mau diical Pak jadi dibikin 2020 Oktober 12 Oktober bener datang zamannya bosan bayangnya ya cina beli kamu tidak waktu pun mau gerak duit ke corona 3 tahun kemudian geus katoong eta ku guru nah itu hebat luar biasa bener dibikin eta tanah itu tamunan kodam gitu eta teh nanti kawarisan di guru gitu. Yang ke-9 wan saroha sadruhu bi anwaril ma'arifi kata si Umar. Mukodam kawarisan di guru nama naon? Dadana dipenuhi dengan cahaya-cahaya ma'rifat. Bukan cahaya kebencian, bukan cahaya permusuhan. Bukan saing pamukodamna panglobana hijib wah urusannya hijib mah loba hijib kok percoba baik buat mencoba teh membantah itu penuh dadanya dengan cahaya-cahaya makrifat itu jadi apa yang dia sampaikan wadam bukan permusuhan bisa ulang ayeuna Iwan Kuningan di Majalengka Cirebon Cimahi di Jawa di mana berbagai kota Iwan Kuningan bisa baik, awas ya Kak Bogor. Lalu salaman sing aicang sia kuai dikutuk sia kuai. Pada raekeun. Moal dengan gak aicang pada raekeun. Tapi kata gitu. Nu kitu pemimpin. Iya, teu ngawaskan diri sendiri, dulu dosa. Nu can bener jadi mokodam bener keur diajak ngenes sampean aja. Dipenuhi dengan cahaya-cahaya makrifat. Yang terakhir wanafahatil asrar, dia dalam dadanya mengeluarkan rahasia-rahasia keilmuan, muncul rahasia-rahasia keilmuan. Jadi tidak kita baik. Saya di sini ngomong berdasarkan kitab di dia. Ada kuningan mah beda. Kuningan mah apa yang saya tangkap, apa yang saya pahami baru saya sampaikan. Karena apa? Wali ataupun yang punya keberkahan dari wali tidak membawa syariat baru, tapi membawa pemahaman baru dari kitab Al-Quran dan dari hadis. Ayat ayat idil wali la ya'tiqad bisyakil jadid, sesungguhnya wali-wali Allah tidak membawa sama sekali membawa syariat baru. Wa inna mayati bipahmil jadi, tapi mereka membawa pemahaman baru fil kitab wa sunnati, dari kitab Quran dan hadis Rasulullah yang sebelumnya alladzi lam yakun ya'rifu li ahadin qablahu, yang sebelumnya tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Baru kan itu Pak pemahaman hadis teh kieu, ieu pemahaman Quran teh kieu. Tahu nggak? Seperti itu. Nah, eta anu salapan. Jadi memancarlah keluar ilmu-ilmu rahasia dari dadanya. Jika laduni, jangan pernah diajar, tigung lagi jangan pernah mendengar. Tapi dia bisa ngomong, dia bisa menjawab, dia bisa ceramah, menyampaikan ilmu-ilmunya dan diterapkan oleh murid-muridnya. Terus benar-benar. Bukan apa? Bukan kalian sepihak saja. Memang betul. Itu. Dan yang terakhir itu wahoda
Ansai warisi bihadis sifat. Mukodam ini mengambil dari syekh yang memiliki sifat-sifat tersebut. Yang paling utama adalah kata Syekh Umar adalah menjaga adab, akhlak, marwah. Apa marwah? Dari muru'ah, marwah menjaga kehormatan diri. Lain keegoan lain, kehormatan diri. Mana bisa gitu para ikhwan, para mukodam, hampura sekali lagi hampura. Bising ngomong ngaco kemana-mana, bising ada yang saya pahami, saya sampaikan salah. Semoga Allah mengampuni saya. Tentu mukodamnya hampura, iwan hampura. Kalau pemahaman saya salah, cuma orang tiba-tiba baik. Ada bukti dasar kitabnya. Beda. Hari ceramah duki, waktu ayah bisa nanyakan seperti Cimahi. Nah kitab iya halaman sekian, kitab iya hanya sekian begitu. Beda jadi kandang sorangan. Mari sakit itu hampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن ترمنا إلى الأماني فالزمي القطب تجاني إن تفوز منه بقربي لك بشرى وتهاني